ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu asyaitanu ala qafiyati rasi ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin yadribu ala kulli uqdatin yadribu ala kulli uqdatin. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, syaitan itu mengikat, ya, membuat ikatan di belakang kepala salah seorang di antara kalian kalau dia tidur. Jadi kalau seseorang tidur, syaitan membuat 3 ikatan di kepala, belakang kepala seorang. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, ketika mengikat ikatan tersebut, alaika lailun tawilun. Ya. Farqud. Dia mengatakan bahwa kamu ini memiliki malam yang panjang, maka tidurlah. Ya. Kamu memiliki malam yang panjang, maka tidurlah. Fa in istayqadha, kalau orang yang tidur tadi itu bangun, fa dzakarallaha ta'ala, kemudian orang itu berzikir, membaca doa misalnya bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, misalnya dia berzikir, fa dzakarallaha ta'ala, in halat uqdat, maka 1 ikatan dari 3 ikatan yang ada di belakang kepala seseorang, 1 ikatan itu terlepas. Terlepas 1 ikatan. Fa in tawaddoa, kalau orang itu berwudu, bangun, ya, dia bangun, kemudian dia meninggalkan tempat tidurnya, dia pergi untuk berwudu, in halat uqdatun, maka ikatan yang kedua dari 3 ikatan di kepalanya terlepas. Fa in shalla in halat uqaduhu, kalau orang itu setelah dia berwudu, dia sholat, maka semua ikatan itu akan terlepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka dia di pagi hari menjadi orang yang semangat, jiwanya nyaman, rasa enak, ya. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Tetapi kalau tidak demikian, maka bangun terlambat, tidak berzikir pada Allah, kemudian dia mungkin tidak sholat, maka di pagi hari dia akan apa? Jiwanya terasa jelek, terasa buruk, ya, dan dia menjadi orang yang malas. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Hadis ini adalah salah satu berita dari Nabi SAW tentang sesuatu yang gaib. Artinya sesuatu yang kita tidak melihat dengan kedua mata kepala kita. Yaitu bahwasanya jika seorang hamba tidur di malam hari, ya, syaitan itu datang kepadanya. Kemudian membuat 3 ikatan di belakang kepalanya. Ya. Membuat 3 ikatan di belakang kepalanya. Sambil berkata kepada orang itu, malam panjang untukmu. Tidurlah yang nyenyak. Tidurlah yang nyaman. Ya. Setelah diikat.
Kemudian kalau orang itu bangun di pagi hari, ini menjelang subuh, dia bangun maka jika dia melakukan tiga amalan yang baik, yang soleh, maka semua ikatan itu akan terikat. Satu ikatan itu terlepas dengan satu amal soleh. Ikatan kedua juga terlepas dengan satu amal soleh. Ikatan ketiga terlepas dengan satu amal soleh. Ya. Nah, apakah tiga amalan itu? Yang pertama, ketika dia bangun, dia berzikir pada Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Ini yang pertama. Maka ikatan itu salah satu ikatan terlepas. Karena ketika dia bangun, dia berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang kedua, dia berwudu. Setelah bangun, berzikir, kemudian dia bergerak menuju ke tempat wudu. Ya. Ini amal ibadah juga. Dia berwudu, memberikan semangat pada orang yang baru bangun tidur. Ya. Dan wudu adalah ibadah sebagai pengampun dosa-dosa seorang hamba. Pada setiap kali dia berwudu, dosa-dosanya berguguran dari anggota-anggota wudunya. Ya. Nah, kalau dia berwudu, maka terlepas ikatan yang kedua. Dari ikatan yang diikat oleh syaitan. Buhul yang diikat oleh syaitan di belakang kepala seseorang. Kemudian amal yang ketiga, setelah dia berwudu, dia sholat. Dia udah sholat, maka terlepas pula ikatan yang ketiga. Nah ini jadi, untuk melepaskan tiga ikatan itu adalah dengan mengerjakan tiga amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, di dalam hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang hamba itu kalau diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberi hidayah, diberi kemudahan, diberi kekuatan, maka dia akan mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, hendaknya seorang selalu mohon pada Allah Ta'ala ya, pertolongan. Ya, al-isti'anah billah. Ya, mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menolongnya di dalam berbuat amal-amal kebaikan. Tanpa pertolongan Allah, seorang tidak mampu untuk berbuat suatu kebaikan. Makanya kita dianjurkan agar selalu dan terus mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita lihat juga terwujud sebetulnya dalam perbuatan kita sehari-hari. Dalam sholat kita. Kita selalu membaca pada setiap rakaat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku memohon pertolongan. Maka dengan kita beribadah, memohon pertolongan pada Allah Ta'ala, Allah akan menolong kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ala ma'al muhsinin. Allah Ta'ala mengatakan, dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kami, niscaya kami akan bukakan baginya jalan-jalan kami. Ya. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, ayat 69. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang betul-betul minta pertolongan pada Allah, minta kemudahan pada Allah untuk bisa beribadah pada Allah Ta'ala, Allah akan membukakan baginya jalan-jalan kebaikan. Allah berikan kekuatan, Allah berikan semangat, Allah berikan taufik untuk dia mengerjakan amal-amal kebaikan. Dan perlu dipahami bahwa memang sholat malam itu terkadang bahkan pada awalnya itu dengan semacam memaksakan diri kita supaya bangun. Sebab jiwa kita, diri kita ini senang sesuatu yang nyaman. Tidur di malam hari, Masya Allah, di atas spring bed, ya,
di bawah bed cover, kamar ber-AC, nyaman. Ini sulit biasanya untuk bangun. Sulit untuk bangun. Karena orang itu senang tidur yang nyaman. Jiwa ini senang yang nyaman. Nah, untuk mengawali, ya, membiasakan bangun di malam hari untuk sholat malam adalah dengan kita memaksakan diri kita. Harus bangun dan memaksakan diri kita untuk bangun. Ya. Bangun, baca doa, lepas selimutnya, kemudian pergi berwudu. Duduk sejenak, ya, supaya tidak pusing. Ya. Bangun, kemudian duduk sejenak, biar stabil, kemudian jalan menuju ke tempat wudu. Ya. Kemudian kita berwudu, lalu sholat. Kalau kita biarkan diri kita, ya, malas, tidur nyaman, padahal sudah menjelang subuh, tapi tetap masih berselimut, ya sulit untuk bangun. Jadi harus kita pada permulaan memulai sholat di malam hari itu dengan memaksakan diri untuk bangun. Melawan. Ya, melawan akan kemalasan. Kemalasan yang ada dalam diri kita lawan. Ya. Karena memang syaitan juga berupaya untuk menyamankan manusia itu tidur di malam hari agar tidak bangun. Agar tidak bangun. Makanya dia ikat 3 ikatan itu di belakang kepala manusia supaya tidur lelap. Malam ini malam panjang, tidurlah kamu, tidur yang lelap, ya, dan seterusnya. Kadang-kadang dibisiki kalau kurang tidurmu, dan nanti kamu tidak bisa kerja, nanti kamu ngantuk dalam bekerja, ya, tidurlah yang pulas, ya, tidurlah yang cukup, sehingga orang itu, ya, terbawa apa? Bisikan-bisikan itu. Akhirnya malas bangun. Berat untuk bangun. Terbayang dia, wah kerjaan aku besok jam sekian sampai jam sekian. Kalau aku kurang tidur, nanti kerjaannya bakal tidak selesai. Itu bisikan-bisikan. Tidur itu ada saatnya. Ya. Kalau sudah pada waktunya, bangun ya bangun. Ya. Jangan kemudian kita bermalas-malasan, karena memang nanti syaitan pun akan memainkan perannya dalam menjadikan seorang hamba untuk tidak sholat di malam hari. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama di antara bekas dari sholat malam itu adalah semangat. Bagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan orang yang tidur di malam hari itu, kemudian dia bangun, dia membaca zikir, dan dia wudu, kemudian sholat, ini akan mendatangkan semangat dalam dirinya, ya, kemudian juga akan membawakan mengakibatkan jiwa yang sehat, semangat, giat dalam bekerja. Tapi kalau terlambat bangunnya, maka akan berdampak pula itu akan malas. Rasa kayak penyakit dalam dirinya. Itu salah satu sebab dari orang yang tidak bangun di pagi hari. Maka bangun yang jelas di malam hari sebelum subuh, bangun, kemudian kita wudu, lalu salat. Kemudian di sini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa apabila seorang dia telah bangun di malam hari, misalnya seorang tidur, kemudian jam 2 malam dia bangun.
Bangun lalu dia lakukan hal ini. Dia berzikir pada Allah Ta'ala. Dia berwudu. Kemudian dia sholat. Dia sholat kira-kira mungkin 5 rakaat. Ya. 2-2-1. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tambah witir 1 rakaat. Itu kurang lebih masih jam 2:30. Ya. Dari jam 2 bangun. Sholat kurang lebih setengah jam dan wudhunya. Kemudian dia ini ingin tidur lagi. Ingin melanjutkan tidur. Lalu dia tidur. Nah, pertanyaannya adalah, apakah syaitan akan mendatangi dia? Mengikat lagi 3 ikatan di belakang kepalanya? Para ulama menyebut, ya mereka menyebutkan bahwa tidak. Jadi syaitan datang itu mengikat 3 buhul, 3 ikatan di belakang kepala seorang itu, di saat dia akan tidur yang pertama. Kalau dia telah bangun di malam hari, ya, kemudian dia sholat, ya, lalu kemudian dia ingin tidur lagi, ya, sambil menunggu subuh, dalam arti untuk bangun di waktu azan subuh, maka syaitan tidak akan mendekati orang itu. Ya, dan tidak akan membuat lagi 3 ikatan di belakang kepalanya. Ini disebutkan oleh para ulama atau sebagian ulama tentang masalah ini. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa kelalaian, ya, kemudian kecenderungan kepada dunia, ya, ini semua adalah dari upaya-upaya syaitan. Syaitan itu dia itu cenderung kepada dunia, melalaikan hamba-hamba Allah dari akhirat. Ini adalah perbuatan dan adalah perbuatan syaitan yang ingin ditransfer, dijangkitkan kepada manusia. Supaya manusia itu lupa, lalai, terlena dengan kehidupan ini. Lalu dia lupakan kematian, lupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah upaya-upaya syaitan terhadap Bani Adam. Pada manusia, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.